Perkenalkan, nama saya Willy Nafiel Thailand sebagai perwakilan BPKP. Oke, perkenalkan nama saya Erik Saputra Jaan di sini sebagai perwakilan dari Pemda Papua. Perkenalkan, nama saya Renita Ivana sebagai presenter dari wawancara ini. Perkenalkan, nama saya Mutiara Gita Cahyani, berperan sebagai staf pengajar di Papua. Halo, perkenalkan aku Yunita Nur Hasana. Di sini saya berperan sebagai reporter. Selamat pagi Permisa, kembali lagi bersama kami di acara Liputan Hukum pada hari ini. Pada hari ini kami akan membahas secara komprehensif mengenai otonomi khusus di bidang pendidikan. Di sini ada Bapak Erik sebagai perwakilan dari Pemda Papua dan ada Bapak Wildan sebagai perwakilan dari BPKP Papua. Nah, sebelum kita berbicara secara langsung nih, kita ada rekan Yunita yang ada di lokasi untuk berbicara dengan masyarakat sekitar bagaimana pendidikan di Papua saat ini. Selamat siang Ranita dan rekan-rekan yang ada di studio. Saat ini saya akan mengajak kalian untuk melihat salah satu sekolah yang ada di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat. Nah, sebelum itu saya akan memaparkan sedikit data terlebih dahulu. Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan, sejak tahun 2020, pemerintah telah melimpahkan dana sebesar 11 triliun rupiah untuk provinsi-provinsi yang terdapat di Papua. Anggaran dana ini berbentuk dana infrastruktur dan dana otonomi khusus. Salah satu contoh sekolah yang sudah tidak layak pakai ini adalah sekolah Yayasan M. Yoder yang terletak di Jalan Kanal Victory, kilometer 10. Sekolah ini terdiri dari tingkatan SD, SMP, dan SMA. Para siswa terpaksa harus belajar di tengah sekolah yang rusak karena tidak ada perbaikan ataupun renovasi. Pihak sekolah sudah mengajukan dana untuk bantuan renovasi dan perbaikan, tetapi tidak kunjung direspon ataupun ditanggapi. Situasi ini sudah berlangsung selama beberapa tahun terakhir. Seharusnya dana otonomi khusus yang dimiliki oleh pemerintah Papua dapat difokuskan salah satunya untuk perbaikan dalam infrastruktur pendidikan sehingga anak-anak di Provinsi Papua Barat dapat mengenyam pendidikan dengan layak. Baik, saat ini saya sedang bersama salah satu narasumber yaitu seorang staf pengajar. Saya ingin bertanya bagaimana pendapat Anda mengenai pembangunan infrastruktur khususnya di bidang pendidikan di Indonesia saat ini? Saya merasa pendidikan, infrastruktur, sarana maupun prasarana di seluruh wilayah Indonesia itu pembagiannya masih belum rata ya. Bisa dilihat sendiri dari sarana yang ada di daerah terpencil, misalnya di Papua atau Papua Barat misalnya. Kita masih melihat bahwa sarana pembelajaran itu sangat-sangat tidak memadai. Mengenai Papua sendiri kan merupakan daerah yang memiliki otonomi khusus sehingga terdapat dana tambahan yang juga difokuskan untuk pembangunan di bidang infrastruktur pendidikan. Nah, bagaimana pendapat Anda mengenai pembangunan di bidang pendidikan itu sendiri yang sejauh ini telah berjalan? Untuk mengenai pendidikan sejauh ini berjalan atau pembangunan misalnya, kita masih belum bisa melihat ya, karena yang tadi saya sudah bilang sarana dan prasarana di sana juga tidak memadai dengan baik. Kalau untuk kualitas pembangunan gitu-gitu kita bisa melihatnya dari misalnya dari data yang didapat dari Badan Pusat Statistik Nasional, di mana tahun lalu mereka mengeluarkan data yang menyatakan bahwa 19% anak-anak berusia 5-40 tahun ke atas, yaitu usia produktif, masih mengalami buta huruf atau buta aksara. Jadi saya melihat bahwa ada fasilitas di Papua ini masih belum bisa dikatakan sudah optimal atau sudah baik. Nah, adapun dari permasalahan-permasalahan yang ada itu didasarkan pada adanya faktor misalnya sarana dan prasarana tidak memadai, bangunan sekolah yang tidak memungkinkan untuk dilakukan pengajaran. Baik, sekian laporan dari saya kembalikan ke studio. Ya, baik, terima kasih rekan Yunita atas pemaparan Anda. Nah, melihat tadi kondisi sekolah-sekolah di Papua ini, bagaimana tanggapan Bapak Erik selaku Pemda Papua? Kenapa sih masih ada sekolah-sekolah di Papua yang dindingnya masih lubang? Padahal kan otonomi khusus di Papua ini untuk rakyat kan? Kenapa rakyat masih menerima fasilitas pendidikan seperti itu, Pak? Loh gini, kalian harus tahu dulu, kita itu salah satu wilayah paling ujung. Kita berada di paling timur. Ya suatu kewajaran lah menurut saya dari kita sendiri itu mengatakan bahwasanya
Di sana kita tidak semudah kalian yang di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa mudah untuk membangun suatu hal. Kalau untuk di kita, untuk membangun suatu itu sangat mahal. Dan itu menurut saya Yunita juga sangat tidak objektif, karena masih banyak sekolah-sekolah di Papua, terutama Papua yang ujung, itu masih banyak yang sekolah-sekolahnya bagus, tidak seperti itu. Mungkin itu tidak terjangkau saja oleh kita, begitu. Loh, berarti Bapak sendiri memaparkan kalau Bapak itu tidak berkompeten untuk melihat data-data di ujung Papua, bukan Pak? Bagaimana nih Pak Wildan, tanggapan dari Bapak Erik? Oke, jadi kalau kita berbicara mengenai daerah otonomi khusus Papua, itu kita harus berbicara juga mengenai alokasi dana otonomi khusus yang telah disalurkan kepada Papua. Kalau kita melihat secara dari muara ke ujung itu, kalau kita total otonomi khusus Papua itu sebanyak hampir lebih dari triliunan rupiah. Bahkan kalau di 2007 dari awal aja itu kita melihat habis sebanyak 70 miliar lebih, itu bahkan lebih kurang dari persentase yang ditargetkan dari pemerintah Papua itu sendiri, dari Pemda itu sendiri sebanyak 30%. Yang kalau kita kalkulasikan secara persentase itu hanya 7%. Jadi selisihnya itu sebanyak 22%. Jadi mungkin kalau kita berbicara mengenai hal tersebut, maka ada suatu hal yang kurang kalau kita berbicara hanya berdasarkan perspektif saja gitu. Loh, stop dulu. Kamu dari tadi bilang bahwasanya ratusan triliun. Dari mana data Anda? Kita sendiri itu yang melaksanakan di sana. Kamu jangan sok-sok seperti paling tahu datanya. Mana tunjukkan datanya, gitu loh. Untuk lebih detail, teman-teman, mungkin kita harus melihat juga data dari BPKPRI. Kalau kita melihat secara komprehensif, di Kabupaten Jayawijaya itu di tahun saya ambil studi kasus di 2007 ya, itu hanya tersalurkan sebanyak 16%. Nah itu kalau kita targetkan dari 30% itu masih kurang. Nah kalau kita melihat kalkulasi secara menyeluruh, secara Papua menyeluruh itu masih sangat di bawah target, yaitu 30% tersebut, yaitu sebanyak 82 miliar. Nah ini masih sangat di bawah target dari otonomi khusus itu sendiri di tahun tersebut. Ini itu. Loh, bukan begitu Mas Wildan. Sini saya ceritakan dulu. Kita tuh di ujung ya, kita di ujung itu sangat membutuhkan banyaknya bantuan. Kalian sudah tahu lah, kita tuh pertama kali masuk NKRI itu sangat minim daripada dana anggaran gitu. Kita dari zaman Soekarno, dari zaman Soeharto sampai ke presiden-presiden selanjutnya, sampai ke zaman sekarang Joko Widodo. Hanya Pak Joko Widodo yang bisa datang ke Papua. Kalian tidak tahu bagaimana rasanya sengsaranya kita di sana. Kita tidak hanya mementingkan pendidikan, makan pun susah. Kalian cuma bilang pendidikan. Loh, dan otonomi khusus memang suatu hal dana yang gede menurut kalian, bukan menurut kita kan? Menurut kalian saja yang itu gede. Menurut kita itu malah sangat kurang. Kami kalau bisa minta tambah gitu. Tapi kan otonomi khusus diberikan Bapak untuk menyetarakan rakyat-rakyat di Papua, terlebih di bidang pendidikan, sumber daya manusianya. Jika sumber daya manusia di Papua meningkat, apakah bukannya lebih mungkin untuk Papua akan semakin meningkat menandingi Jawa, terlebih sumber daya alam yang bagus? Gini. Kamu tuh dari tadi seolah-olah paling tahu. Pernah tanya tidak ke kita bagaimana rasanya tinggal di Papua itu? Kita di Papua itu ya terlalu susah, sulit, semuanya serba sulit. Bapak dari tadi cuma berkutat pada data gitu. Dari tadi kan pendidikan itu sebenarnya sangat memang penting. Tapi menurut kita makan kita lebih penting daripada pendidikan itu. Gitu, bagaimana? Menurut kamu dari tadi cuma hanya berputar-putar di situ-situ saja. Sulit kan bukan berarti tidak bisa, bukan Bapak Wildan? Bagaimana Pak tanggapan Bapak terhadap Bapak Erik ini yang tadi bilang sulit terus di Papua, karena Papua dianggap paling pinggir dari daerah di Indonesia. Oke, jadi gini, kalau kita berbicara mengenai alokasi dana otonomi khusus, itu kita harus berbicara juga mengenai dasar mengapa otonomi khusus itu disalurkan. Nah, Pemda Papua ini sendiri
itu telah menganggarkan sedemikian persen itu gunanya untuk bidang pendidikan, ya diharuskan untuk pendidikan bukan untuk yang lain. Tapi dalam kenyataannya itu sendiri masih sangat di bawah target bahwa pendidikan itu telah dikedepankan dari penganggaran dana otonomi khusus itu sendiri. Jadi harus dibedakan antara kepentingan perut dan kepentingan otak, jadi gitu. Loh, sekarang gini, untuk suatu hal yang sulit itu memang menurut kami itu pendidikan, makan ataupun segala hal itu di Papua itu sangat-sangat sulit karena kita sudah dibilang dari awal udah mention bahwasannya kita itu kesulitan karena geografi kita pada di ujung NKRI gitu. Oke, di sini saya hanya melihat bahwa Bapak ini selaku representasi dari Pemuda Papua itu hanya mengatakan sulit gitu. Jadi padahal kalau kita melihat secara penganggaran ini kan gak dikit ya. Nah ini menurut saya ini yang perlu diperbaiki itu kan harusnya Bapak ataupun selaku proni Bapak itu sebagai aparatur pelaksana dari dana otonomi khusus ini. Jadi intinya di sini itu marilah kita membangun ini bersama-sama. Jadi Bapak ini mendapatkan output, mendapatkan saran, mendapatkan kritik itu sebagai sebuah hal yang membangun bagi Bapak ataupun pemuda dari Papua itu sendiri. Nah bagi saya juga ini juga demi kebaikan saya sebagai warga negara yang ingin membangun negara ini ataupun Papua itu sendiri jadi lebih baik. Jadi itu. Oke, kembali lagi bersama saya. Memang nih pemerintah Papua hanya bilang sulit, tapi tidak ada berusaha, dan pemerintah Papua sendiri sepertinya tidak menerima kritik, betul kan? Seharusnya Bapak Erik dan Bapak Wildan memang bekerja sama dalam bidang infrastruktur pendidikan agar daerah-daerah di Papua ini tidak terbelakang seperti di Pulau Jawa. Terlebih angka yang dihasilkan tuh gede loh Pak, 35,4 triliun selama 10 tahun ini dan semakin meningkat setiap tahunnya. Yang saya lihat, terdapat beberapa temuan menarik, misalnya belum ada rencana induk percepatan pembangunan secara berkesinambungan, meskipun terdapat aturan alokasi dana khusus, namun di Perda ini belum ada aturan untuk yang mengatur sanksi bila tidak dijalankan, serta daerah-daerah di ini seolah belum memahami bagaimana baiknya tujuan otonomi khusus ini. Sekian dari saya, Ranita Ivana, di Studio Liputan Hukum pagi hari ini. Salam hukum, bye-bye.